yang poin kan ada di dengan jenengan di yang Iqomin dan yang lain. Ini ada Pak Wayudi, ada Pak siapa? Pak Budi. Mungkin nanti kalau sebenarnya Pak Anu gitu. Oke, Iya. oke. Wonosobo aman nggih, Pak Budi? Aman, aman hujan terus. Hujan terus ya. Eh, Baiklah, Waduh. kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mungkin akan mulai uh, untuk pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Fala wa la quwata illa billah Rabbi surali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saya hormati Mas Tiko, saya panggil Mas semuanya ini Mas Budi, Mas Wayudi, Mas Lukman. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala ridhonya kita malam hari ini walau via virtual kita bisa silaturahim. Masih suasana pada liburan tahun baru miladiah 2026. Ah, Alhamdulillah masih berkesempatan dan berkenan untuk kita silaturahmi. Ini sebetulnya berawal dari gagasannya Mas Tiko, jadi saya hanya melanjutkan saja. Ah, di tengah perjalanan kemarin di kontak Mas Tiko untuk diskusi sambil jalan, jadi saya sambil nyetir. eh, Gimana kalau kita akan menindaklanjuti dari isu, kita masih anggap isu dulu ya, karena memang belum ada SK-nya, kebijakannya belum turun, namun sudah menggaung gitu di mungkin digerakkan dan di teman-teman yang punya kepedulian terhadap koperasi untuk membincangkan tentang kurikulum mata kuliah koperasi perkoperasian yang saat ini sudah sempat disonding oleh Pak Menteri Brian, Prof. Brian. Nah, mungkin mengawali juga dan sekaligus menceritakan proses yang sudah kita melakukan advokasi ke beberapa pihak dari Kopi University. Jadi Kopi University mencoba menginisiasi untuk mengenalkan mata kuliah mandiri di bidang koperasi yang selama ini masih nempel di program studi existing belum menjadi ilmu mandiri. Nah, kita membuat naskah akademik yang dikomandani oleh Pak Rektor Ikopin, kemudian melakukan audiensi ke beberapa kementerian kelembagaan terkait. Kami melakukan kunjungan ke Bapenas, kemudian ke beberapa PTN di ITB, UI, Sudah ada. kemudian melanjutkan juga ke beberapa asosiasi. Ada pikir Dan lagi kan? terakhir ke Kemendikti terakhir gitu. Nah, di dalam pertemuan dengan Pak Proprian, beliau menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti untuk membentuk Pokja selama 2 bulan untuk memperdalam dan sekaligus menyiapkan respon terhadap usulan. Alhamdulillah, belum penuh 2 bulan, beliau sudah merespon lebih awal untuk menyampaikan ke kementerian terkait, terutama di Kemenkop yang sebagai mitra strategis dalam menjalankan apa visi misinya. Alhamdulillah, Pak Menteri, Pak Menkop juga uh, terlihat responsif uh, untuk usulan ini. Nah, lalu kemudian sebelum sampai kepada isu utamanya yaitu membangun rumpun ilmu koperasi sebagai ilmu mandiri, digelindingkan isu untuk mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi me- memberikan mata kuliah koperasi di dalam sebagai kurikulum universitas. Jadi kelihatannya kalau ini merupakan kurikulum universitas akan melekat seperti ilmu PKN atau kewarganegaraan atau Pancasila gitu ya PKPN atau masuk seperti
mata kuliah agama gitu ya, yang menjadi mata kuliah wajib di dulu istilahnya ada kurikulum inti gitu. Nah, karena ini menjadi sesuatu yang menurut kami urgent, uh, tentunya khawatir ya kalau kemudian hanya nanti ini digodok dan dimatangkan oleh satu pihak gitu ya, yang uh, bisa saja uh, bisa saja ini kemudian digelindingkan, ditangkap dan dimasak oleh mereka yang mungkin dianggap expert ya, tapi tidak membumi gitu ya, tidak memahami tentang kontekstual empiris di lapangan, lalu kemudian hanya mengerucut eh, di Menara Gading yang jauh dari realita. Konsep-konsep yang kalau kemudian itu digodok dan dimatangkan, lalu kemudian diproduksi menjadi ilmu pengetahuan, khawatir ini menjadi tidak lagi seperti yang kita harapkan ya, akan membantu dan membumikan koperasi ke dalam ranah akademik yang notabene kita ingin wariskan kepada para penerus generasi muda kita ke depan. Koperasi sebagai sebuah ilmu yang yang multidisipliner ilmu. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama, perlu adanya bergabungnya pemikiran ya antara sisi akademis, sisi praktis, dan uh, tentunya kita bisa berharap secara epistemologis ber memiliki uh, sekuensi antara nilai-nilai, prinsip-prinsip dan jati diri yang notabene-nya membedakan koperasi dengan entitas maupun keilmuan lainnya menjadi sesuatu yang wujud, sesuatu yang memiliki bentuk tidak abstraksi, tapi sudah bisa dikenali secara lebih konkret dalam bentuk knowledge dan bisa uh, ya bisa diturunkan ke tataran praktis ya, sehingga lebih dinamis dan bisa ditangkap oleh anak-anak muda Gen Z yang notabene-nya kita uh, akan reaktualisasi dan kontekstualisasinya sesuai dengan isu-isu terkini ya, misalnya tentang digital, tentang kolaborasi, tentang green economy, tentang uh, ya tentang kesetaraan, keadilan, kesenjangan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita bersama untuk menyusun ya, membantu memberikan kontribusi pemikiran kepada pengambil kebijakan ya, terutama di Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi yang saat ini sedang menggodok itu. Nah, saya kira dengan kolaborasi bersama antara ini ada tiga fraksi ya yang saya pikir menjadi elemen penting, yaitu satu ada satu pilar yang muncul dari akademisi, kemudian pilar kedua adalah praktisi, dan pilar yang ketiga adalah asosiasi. Nah, kalau secara secara kelembagaan, saya kira sudah mewakili trihelix. Nah, pentahelixnya nanti di keempatnya pemerintah ya. Pemerintah tentunya yang akan menjadi stakeholdernya, yang menjadi pemegang kuncinya, yang akan mengambil kebijakan. Nah, saya kira tiga sumber dari asosiasi, asosiasi dosen, kemudian ada
praktisi dari Forkopi dan dari perguruan tinggi. Nah, saya kira ini kita bisa akan mulai dengan membangun beberapa milestone yang kita akan awali insya Allah nanti dari draft pemikiran kita terhadap kurikulum koperasi. Lalu kemudian kita akan FGD-kan. Jadi ketika FGD nanti akan kita siapkan 5 pertanyaan kunci nanti untuk menguji apakah mata kuliah koperasi ini bisa bisa diterima secara legal, kemudian dalam perspektif uh, empiris, kemudian dalam perspektif akademis dan dalam perspektif historis. Nah, itu nanti akan menjadi dasar dalam membangun apa kurikulum ya sebagai awal draft yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu kemudian dikuatkan dengan survei ya dengan survei. Nah, survei kita sudah susun kuesionernya dan tornya. Nanti kita akan share kepada teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita review. Tentunya dari survei tersebut kita akan mendapatkan pandangan secara universal bagaimana masing-masing pihak melihat konteks koperasi sebagai ilmu ini relevan atau tidak dan seterusnya gitu. Nah, saya kira malam ini kita ingin mendiskusikan tentang uh, bagaimana tentang apa yang akan kita lakukan bersama berikutnya. Lalu kemudian siapa dan yang akan mensupport yang mensupport karena Ajar Basuki mau Beo kata Mas Tiko. Ini nggak ada bisa jalan nih kalau nggak ada dukungan pendanaannya gitu. Nah, malam ini insya Allah, ini Alhamdulillah hadir ada pembina kami nih, Prof. Asdar, Prof. Vendar, Alhamdulillah hadir. Makasih Prof. Prof. Asdar, Prof. Vendar, Tunun sudah hadir. Kita akan mendiskusikan langkah-langkah kita, milestone kita. Jadi milestone kita secara simultan akan berjalan. Yang pertama survei, ya surveinya sudah kita siapkan. Lalu kemudian yang kedua, kita akan mengadakan FGD berkolaborasi bersama dengan Forkopi dan Ikopin serta Adegmi. Nah ini itu kurang lebihnya sebagai pengantar rekan-rekan semuanya. Jadi nanti setelah ada langkah survei, langkah FGD, kita akan kerucutkan menjadi policy brief, ya menjadi policy brief. Lalu policy brief itu kita akan sampaikan ke kementerian. Di dalam policy brief akan kita lampiri beberapa dokumen hasil dari survei maupun hasil dari diskusi di FGD-nya. Nah, nanti sebagai membangun apa strategi opini. Kita akan mensosialisasikan pemikiran kita itu dalam berbagai bentuk ya bisa dalam bentuk eh, media populer, kemudian kita gunakan media ilmiah juga. Ya kalau perlu kita masuk ke jurnal gitu, masuk ke jurnal sehingga secara akademis eh, kita ada rekognisi atau pengakuan terhadap pemikiran kita ini. Itu kurang lebihnya sebagai awalan. Monggo Mas Tiko eh, yang juga sudah memiliki rencana di Forkopi, mudah-mudahan matching dengan Adekmi karena jam sebelum Prof ini ya, Prof Brian Pak Menteri kita apa sounding
lewat media bahwa akan diwajibkan mata kuliah koperasi, kita sudah mendiskusikan di internal ADEKMI pada tanggal 14 Desember di Jakarta, ya bersama Prof. Asdar, Prof. Lutfi, dan beberapa guru besar yang lain yang menyiapkan juga draft ya untuk Baru ada berita tadi. kurikulum ini. Ada rapat Termasuk Prof. Hendar juga, ya tadi kita termasuk enggak Prof. Hendar juga hadir di Jagakarsa. Alhamdulillah ini berlanjut. Jadi kita bahan sebetulnya sudah ada tapi belum matang, Mas Kartiko dan kawan-kawan. Nanti bahan kita bisa diskusikan lebih lanjut dan untuk menguatkan arah gitu ya, arah biar sama. Inilah nanti FGD itulah sebagai media kita untuk menyatukan persepsi dengan berbagai perspektif ya. Uh, saya kira itu sebagai pengantar Mas Tiko. Monggo mungkin bisa mewakili dari Forkopi, Mas. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bagio, Prof. Asdar yang juga join Prof. Hendar, serta Pak Lukman, dan wakil khusus buat kawan-kawan Forkopi ini yang tadi saya jawil, ada Pak Budi dan Pak Wahyudi. Eh, Alhamdulillah kita bisa join meskipun mendadak, karena memang ide-idenya diskusinya dari kemarin sore, teman-teman. Dan kita ingin simultan gitu dengan perkembangan yang ada. Kalau bahasa makanannya ini mumpung hangat gitu loh, nanti sehingga kita jadi lebih lebih nikmat cara menikmatinya. Sekalian, jadi saya, Pak Budi, juga Pak Wahyudi, dan lagi sebenarnya Pak Fran ini sebenarnya saya undang juga malam ini, juga intensif mendiskusikan mengenai literasi dan pendidikan itu menjadi problem yang besar dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia. Sehingga kecuali kita juga berusaha dengan menyisipkan pasal-pasal dan bab dalam rancangan undang-undang perkoperasian itu tentang literasi dan pendidikan yang bunyinya kurang lebih nanti itu akan membuat mandatori kira-kira bagi pemerintah untuk diwajibkan bahwa dunia pendidikan itu ada materi atau mata kuliah tentang perkoperasian gitu lah. Nah, ini ternyata seiring dengan proses ini berjalan, Pak Menteri Koperasi maupun Pak Menteri Pendidikan sudah komunikasi, dan itu responnya di media kita tangkap yang seperti itu kan, bahwa sifatnya akan diwajibkan. Maka mumpung ini masih hangat itu, maka kemudian kami mendiskusikan kenapa enggak kita ikut berkontribusi misalnya dengan membuat FGD yang kemudian FGD ini nanti bisa memberikan sebuah keluaran atau saran yang relevan gitu bagi pengambil keputusan. Cuman memang tentu sebagai sampaikan Prof. Bagio tadi bahwa memang kita membutuhkan hardware dan software-nya. Makanya kemudian kita melihat bahwa untuk bicara software ini efektifnya menggunakan Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN. Kenapa? Karena sejak awal kan memang ada di dunia akademik, dan tagline-nya juga koperasi. Meskipun setelah kita diskusi kemarin ternyata jurusan dan nomenklaturnya semua fakultas ekonomi. jadi sebenarnya masih perlu penguatan di dalam gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita berpikir bahwa ya kita kolaborasi aja sekarang ini, mungkin nanti terkait dengan hal-hal yang sifatnya pendanaan, saya akan berusaha untuk mengajak kawan-kawan Forkopi dan beberapa yang sudah saya hubungi, siaplah nanti untuk ikut berkontribusi secara finansial dalam hal ini untuk membackup kegiatan ini gitu. Karena tentu tahapan kegiatannya kan jangan hanya sekali kan Prof ya. Iya. Bisa kita mulai dari awal tadi survei, kemudian nanti setelah itu mungkin kalau survei ini nggak membutuhkan banyak biaya, tetapi
jaringan saja yang kita manfaatkan, baik itu Forkopi maupun nanti Adegmi. Yang kedua mungkin nanti mengumpulkan para inisiator ini dalam satu ruang yang kemudian membahas tentang tadi berdasarkan guidance pertanyaan 5 itu dan sebagainya. Nah ini kan butuh logistik lah gitu. Makanya sampaikan ke Prof. Bagioda nanti kita mencoba untuk membackup itu. Dan alhamdulillah nih saya sudah hubungi beberapa teman-teman yang untuk itu menyatakan siap. Gitu. Bahkan mereka menyarankan nanti kita bikin paketnya itu sekalian aja, Prof. Jadi ini kan tahapannya kalau milestone-nya kita mulai dari survei, kemudian nanti FGD inisiasi gitu kan. Kemudian apalagi terakhir mungkin nanti lokakarya, baru ada summary brief gitu ke regulator gitu. Nah ini nanti kita akan bangun. Mungkin start awalnya saya memang usulkan kick off-nya itu di Jatinangor gitu, biar ada nuansa akademik dan perkoperasiannya gitu. Masalah nanti berikutnya nanti kita akan mencoba menggunakan mekanisme yang lain, misalnya tidak harus di Bandung gitu, karena jujur saja ke Bandung ini tripnya yang agak susah gitu deh. Lebih mudah kita misalnya ambil Jakarta atau malah mungkin ke Surabaya atau bahkan mungkin Makassar gitu kan. Jalur-jalurnya lebih mudah. Itu mungkin nanti ke depannya begitu. Cuman mungkin gitu. Nah, tadi terkait dengan TOR maupun proposal yang Prof. Bagio sudah buat itu. Karena besok pagi saya dan teman-teman Forkopi ada bukan FGD, pembahasan DIM dengan kementerian, jadi besok sampai hari Ahad itu 2 hari. Dengan Pak Andi juga, nanti besok akan saya matangkan lagi dengan beliau untuk ditandatangani tornya gitu. Untuk surveinya, saya pikir ini nanti bisa kita langsung jalankan aja, Bro. Karena ini kan tinggal kita buatkan link link Google Form-nya, nanti saya akan bantu untuk di-share. Nanti kalau yang karena di Forkopi sendiri kan yang background-nya akademik kan banyak ya, dari berbagai perguruan tinggi yang memang selama ini bergabung. Nah mungkin nanti akan kita manfaatkan jaringan ini. Mungkin nanti yang Adegmi jelas kan itu dari kalangan akademisi. Kemudian dari sisi yang praktis nanti Forkopi kita akan coba semua jalur gitu. Kalau di dalam data BIS kita sih ada 2000-an itu harusnya lembaga gitu. Tapi nanti kita mungkin semaksimalnya lah kita capai, tidak harus semuanya. Nah, ini yang terkait dengan survei. Untuk yang kedua nanti apakah ini paralel atau memang kita harus nunggu dulu hasil survei kemudian baru FGD. Ini yang mungkin nanti kita perlu jelaskan gitu. Yaitu yang ada di Jatinangor, yang kick off kita ini Jatinangor. Nah, harapannya nanti saya memang memikirkan selain ada 5 guru besar sebagai pemantik yang disiapkan tadi, masuk Prof. Asdar dan juga Prof. Bagio, tadi ada Prof. Ruli sama Dr. Amirullah ini dari UGM. Yang satu lagi Prof. yang dari Trisakti ini saya belum familiar nih, Prof. Nanti perlu Prof. nanti Samion ini dari Unpad, salah satu Unpad ya. salah satu ini juga anggota Pokja, anggota Di di kementerian. Oke, ya. Berarti Ya. mungkin nanti beliau yang gitu. Kemudian kita akan juga mungkin kalau memungkinkan nanti beberapa guru besar yang bergabung di Forkopi yang memang selama ini sudah ini mungkin akan coba saya aturi untuk bisa rawuh. Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu istilahnya fasilitasi beliau-beliaunya, mungkin baik itu mungkin tiket maupun mungkin penginapan. Nah, ini mungkin perlu kita nanti teknis disampaikan. Kalau di Jatinangor itu seperti apa sih kondisinya? Misalnya misalnya ada penginapannya atau nanti kalau karena ada satu profesor yang saya hubungi bilang, waduh ke Sumedang susah tuh jalannya, nggak ada pesawat ada. Ada Prof pakai kereta aja bilang gitu, nanti turun di Sumedang. Tapi biasanya enggak. Nah ini itu nanti mungkin perlu gambaran itu. Kemudian kalau memang
ini harus menunggu survei itu berarti rencana yang jangka pendek 8 tanggal 8 Januari itu mungkin mungkin agak mundur ini. Jadi Hmm. sesuai dengan itu termasuk nanti apakah kita juga perlu melibatkan langsung baik itu mungkin apa banyak atau tidak itu dari Kementerian Koperasi maupun Kementerian Pendidikan di acara FGD. Entah Hmm. nanti yang hadir siapa misalnya gitu. Termasuk eh, apa OC-nya ini nanti akan dihandle Ikopin langsung atau nanti Forkopi sebagai apa ininya rangernya. Kalau Hmm. saya sih kemungkinan nanti TOR atau proposal yang Prof. Bagio buat itu akan saya divisi dengan format Forkopi dan kemudian surat itunya akan kami kirimkan berdasarkan Forkopi. Kalau kalau memang diperbolehkan seperti itu, saya lebih fleksibel begitu. Termasuk undangan-undangan itu Forkopi yang mengundang gitu. Jadi seolah-olah nanti Ikopin sebagai ininya saja sebagai apa eh, loket apa lokasinya gitu. Nah itu yang kemudian masalah nanti isinya dan sebagainya tadi seperti yang di draftnya Prof. Bagio nggak apa-apa. Itu sehingga komunikasinya lebih efektif saya ke teman-teman ini, terutama kalau bahasa apa namanya bahasa premannya ini nodonginya itu gampang gitu dan dengan bendera Forkopi daripada panitianya Ikopin gitu. Nah, itu kan contohnya Ustadz Wahyudi itu kan, ya enggak ya, ya Ustadz Wahyudi. Sehingga nanti kita perlu gitu. Nah, tapi nanti konten dan sebagainya mau ke saya ngikuti Prof. Siapa? Prof. Bagio. Gitu. Itu yang gambaran awal ini, yang dua hal tentang survei ini dan yang tentang FGD gitu ya. Sebenarnya bagi saya dan teman-teman Forkopi, kalau lokasinya itu di hotel itu lebih efektif, bro. Lebih gampang gitu. Kita tinggal ngomong bla 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 gitu. Cuman karena ini harus di, cuman memang harus membutuhkan ini apa icon-icon Ecopin ini loh untuk kick off-nya itu yang kita butuhkan. Kalau cuman biasanya mengorganis di lembaga kampus ini kan banyak melibatkan banyak pihak ini yang kadang-kadang kami sering agak kewalahan ya koordinasi ini yang beda kan kalau di hotel kan kita tinggal pesen A B C D selesai. Sementara itu mungkin Prof monggo dilanjut mungkin nanti Prof Asdar bisa memberikan insight yang Ya, lain. saya baru selesai nih pulang dari pengantin depan rumah dan kita bersyukur ini Prof. Bagio sudah menyusun saya apa namanya nih ya, sungguh bagus ini ada riset-riset sehingga ada dasar ini. Mantap, mantap Prof. Bagio luar biasa. Harusnya Prof. Bagio jadi Menteri Koperasi ini Pak Kartiko. Betul tidak ya kan? Aduh ini, siapa ini? Yang Prof tuh udah didoain ya Silakan, dari silakan. Makassar. Saya ini maaf terlambat nimbrung ini soalnya depan rumah tetangga depan rumah kasih kawinan ini. Silahkan, silahkan. Lanjut, lanjut. Oke, terima kasih Silahkan. Prof. Monggo Prof bagian saya Iya, kembalikan. Ya, terima kasih Mas Tiko, Prof. Ajdar, terima kasih. iya. Eh, di sela kesibukannya masih sempat untuk buka HP. Prof. Ajdar, terima kasih. Siap, siap. Ya, tadi Alhamdulillah harapan-harapan kita satu demi satu sudah mulai cair, Prof. Azdar. Jadi kita lanjut dari diskusi di Iya, Jakarta ya, Prof. Dengan Prof. Ruli, dengan Prof. siap. Pedar juga dan lain-lain untuk mengawal agar Iya, iya. agar kita bisa dari sisi akademisi, dari sisi praktisi bisa membantu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah gitu dan apa yang sudah menjadi Setuju, harapan setuju. kita sudah mulai terbuka juga. Isu tentang mata kuliah koperasi juga sudah mulai diwacanakan oleh Pak Menteri sendiri, Prof. Dian. Nah, ini kita ada PR Iya, besar kita nih, Prof. Jadi, Mas Tiko di Forkopi dan teman-teman di siap. Forkopi mensupport untuk bisa kita jalankan bersama ini nggak sendirian dari akademisi. Akademisi ini kan para dosen seperti yang kita tahu lah, yang ngomongnya aja sak dus ya, uangnya sak sen. Jadi kalau mau untuk bikin Siap, siap. acara-acara besar, kayaknya berat banget gitu ya. Tapi dengan kolaborasi kita dengan Forkopi, mudah-mudahan
menjadi ringan kita ini, menjadi ringan. Ya, Dan saya lihat visi misinya sama, Prof. Jadi kita ingin agar akademisi berperan dari sisi penyiapan literasi, melakukan edukasi dan menguatkan SDM ya sebagai para pelaku, calon-calon uh, yang akan menggerakkan koperasi ke depan, dan teman-teman di lapangan, para praktisi, ada kesadaran juga ini bahwa ternyata tidak mudah mendapatkan SDM koperasi yang qualified. Jadi kita bisa sama-sama bergerak dari peran kita masing-masing, dan insya Allah kita akan mulai dari riset dulu sehingga kita bisa menangkap apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari teman-teman di praktisi maupun para akademisi yang lain. Lalu kemudian kita akumulasi dan kita elaborasi, kita terjemahkan dalam report yang bisa kita baca dan kita ketahui sebagai dasar untuk bahan diskusi di FGD. Jadi betul Mas Kartiko, siap. kita akan lakukan secara sekuen. Jadi riset kita selesaikan dulu, insya Allah Siap, satu pekan siap. ya Prof. Ajar ya, ke satu pekan lah. Siap, siap. Saya lihat sampai Nggak perlu tanggal lama, 8 ya, nggak tanggalnya perlu ya. Bagus. lama-lama. Kita Bagus. bisa langsung Ya, eksekusi dan apa ini. Pak Kartiko saya hubungi saya tadi, kita akan buat di Ikopin untuk menempel nama besar university. Karena kalau Forkopi aja susah mendapat pengakuan. Kalau university kan sudah langsung seperti itulah Republik Indonesia kan sehebat apapun kalau tidak ada backup university, aduh, tidak direken ya. Jadi sudah benar ini. Setelah riset kita buat kegiatan dan ya andai pokoknya jangan sampai hilang itu keinginan Pak Menteri. Kita mulai dari PAUD, ya, TK, SD, SMP kita rancang kurikulumnya sampai S3. Ya, Sama sampai pesantren, S3 Bro. supaya ya Sama pesantren, Bro. insya Allah pelan-pelan ya. Pesantren ya lebih-lebih pesantren kan basis kita. Kalau ada pesantren kita pada kehilangan area ini. Untung ada pesantren ya, karena dengan pesantren lah tidak semua orang terseret ke jalur kiri ya. Semua sekarang kan sudah disuap. Ya, yang tidak boleh disuap hanya Adekmi dan Forkopi. Yang lain dikasih 100 miliar sudah goyang, dan ngomong lagi tuh Probagio itu. Atau dikasih cek sudah ditandatangani isi sendiri ya Probagio, yang penting ikut ya. Umur 36 tahun dirubah jadi boleh menjadi wakil presiden. Itu kan seperti itu Republik. Ya, harusnya kan 40 tahun. Ya, dan seperti itulah ini harus. Bismillah, Pak Probagio ya, silahkan lanjut. Saya sudah Ya, baca semua, sudah sungguh bagus. amin, amin. Pokoknya kita ini mendapat amanah besar ya. Ada 3 saya lihat yang menjadi pilar utama Adekmi, Forkopi dan Ikopin. Ya, Ikopin University. Ya inilah suluh bangsa ke depan ya, membawa kejayaan kembali koperasi ya, karena kita kan koperasi, jiwanya koperasi. Siap, itu aja dari saya, Prof. Bagja, setuju, salut, dan bismillah langkah pertama ini setelah itu kita diikopin, ya mudah-mudahan masuk semua di undang-undang, ya karena undang-undang koperasi adalah undang-undang yang paling lama tidak dirubah kan, 92. Iya. Ya, Prof. Sip, Terima itu kasih, aja, Prof. Prof. Siap, Bagja, selamat ya, sehat siap, selalu. siap, Prof. Prof. Bagio mungkin Pak Wahyudi Siap. dan Pak Budi mungkin Siap, diperkenankan siap. untuk Kita Insya Allah menunggu kami masukan. sudah Ini ada tadi ke ada Bandung. Prof. Pur Ya, juga. saya kalau ke Bandung ya itu ke kampung saya. Ya, 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 Prof. Makasih, Prof. Masukannya. Ya, Prof. Purwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Maaf, ini Alhamdulillah. tadi ada acara di masjid, jadi agak kelas sebentar. Ya, ya, Prof. Nggak apa-apa. Ini kita juga ngobrol agak santai. Jadi kita saling ini dulu memberikan masukan untuk menguatkan gagasan bersama. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak Budi.
Monggo Mas Mas Budi. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh, kalau Waalaikumsalam saya warahmatullahi sama wabarakatuh. eh, selamat malam, Prof. Jadi kalau dari kami dari praktisi sebenarnya udah anu ya, apa artinya melihat ada satu satu kebutuhan terkait dengan dua hal, Prof. Satu, eh, kita ini sering kesulitan untuk mencari apa ya tenaga apa insan koperasi di tempat kita ya karena yang kita dapatkan pasti secara keilmuan ya umum ekonomi secara umum gitu kan ternyata di apa Ikopin juga ternyata sama juga fakultasnya fakultas ekonomi juga ya nah sehingga eh, apa namanya kita harus melakukan apa pelatihan-pelatihan internal gitu Bob. Jadi tidak ada yang apa ready itu satu. Terus yang kedua, barangkali kita ingin juga agar akademisi ini terlibat dalam pembuatan regulasi baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri yang terkadang dalam tanda petik tidak berpihak kepada kita ini teman-teman yang di lapangan. Jadi koperasi menjadi kita merasa tidak ada apa ya perlindungan dalam tanda petik ya bahwa koperasi itu dipandang hanya sebagai sebuah usaha-usaha yang kecil yang ya biasanya kan kopkar terus koperasi-koperasi yang ya relatif kecil lah ya sehingga sulit kita untuk menjadi besar dan itu salah satunya adalah karena regulasi-regulasi nggak memungkinkan untuk itu misalnya saja misalnya begini ketika kita mau eh, misalnya asuransi aja ya, asuransi kan itu harus PT ya. Koperasi nggak bisa punya apa namanya, koperasi nggak bisa punya asuransi. Kemudian juga apa pegadaian misalnya, itu kita juga nggak bisa. Termasuk hal yang lain. Nah, saya kira ini kesempatan yang menurut saya cukup pas sebenarnya ya. Satu sisi RUU sedang kita kita bahas dan di dalamnya juga ada terkait dengan literasi sehingga nanti mungkin bukan hanya bukan hanya di RUU-nya ya. Saya kira nanti harus sampai pada kita mengawal sampai pada apa PP atau permen yang itu kalau tidak dikawal ya nanti hasilnya terjadi lagi pengerdilan terhadap koperasi. Nah, ini waktunya saya kira kita bareng-bareng nih dari para akademisi dan juga para praktisi, ayo bersama-sama supaya koperasi ini benar-benar menjadi ya soko guru perekonomian di Indonesia, bukan hanya apa slogan-slogan saja, tetapi memang betul-betul bisa diaplikasikan di lapangan prinsip-prinsip dasar koperasi dan juga secara usaha ini memang Badan Hukum Koperasi ini menjadi eh, lembaga usaha yang setara lah dengan swasta atau mungkin juga dengan BUMN ya. Saya kira ini yang perlu kita perjuangkan bersama-sama nih, Prof. Bakir dan teman-teman sekalian. Saya kira kami mendukung, jadi nanti biar biar ini juga secara literasi apa namanya perguruan tinggi, alhamdulillah kalau memang nanti ada mata pelajaran atau sukul fakultas, saya nggak tahu ya nanti seperti apa di dunia akademis, apakah memang memungkinkan ada fakultas koperasi atau apa begitu, tapi paling tidak sudah dimulai dengan adanya mata kuliah wajib koperasi, saya kira ini titik awal untuk mungkin ke depannya nanti betul-betul bisa menjadi sebuah fakultas koperasi, saya kira. Insya Allah nanti kami dengan teman-teman di Forkopi, Insya Allah kita support Prof untuk kegiatan-kegiatan ini karena ini juga eh, sama persis seperti yang kita masukkan juga dalam draft RUU terkait dengan ekosistem koperasi
yang di dalamnya ada terkait dengan literasi koperasi. Begitu, Prof. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wahyudi. Monggo, Berikutnya Pak Wahyudi itu, Bro. oke, lanjut. Ya, Prof. Monggo, Ustaz. Sambil di pondok, Prof. Sambil ngaji, Prof. Mohon maaf. Wih, lagi ngajar ini kayaknya. Lagi ngajar ya. Ngajar di sawah. Saya pikir ini harus disukseskan, Prof, karena kebutuhan ya. Jadi kami itu sampai di koperasi menerapkan kaderisasi 3 lapis. Karena berpikir untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Jadi di semua koperasi dan semua unit bisnis itu kita terapkan harus ada kaderisasi 3 lapis. Ya karena memang tidak ada background koperasi, Prof. Makanya ini adalah kebutuhan. Termasuk di pesantren kami buat kurikulum sendiri. Mereka kita kasih materi perkoperasian. Kita juga ajari mereka bagaimana menjadi praktisi koperasi. Nah, kalau nanti ini goal mulai dari PAUD, ya TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan kuliah, maka saya pikir dampaknya besar. Semua orang paham koperasi, semua orang cinta koperasi, dan koperasi tidak akan kekurangan kader ke depannya. Saya pikir Profesor dibutuhkan untuk mensukseskan bagaimana RUU ini betul-betul mengakomodir literasi maupun pendidikan keperkoperasian di sistem pendidikan nasional. Makanya kita support betul, Prof. Disukseskan sampai goal. Kalau nggak goal, nanti dicabut, Profesor. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Mohon maaf. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak Ustaz. Ini kalau sudah Ustadz dan Yai Gus Wahyudi dari sana mendoakan, insya Allah ijabah. Amin, amin, amin. Amin. Boleh lanjut dulu, kita mendengar dulu ada Prof. Hendar. Prof, silakan Prof. Ada, ini kayaknya satu-satunya nih yang paling cantik nih, Mbak Rindang. Karena nggak ada Assalamualaikum. Arjuna semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya izin ya. Monggo Ya, Mbak. kalau mengenai koperasi menjadi mata kuliah itu saya sangat setuju sekali, Prof ya. Em, di IPB sendiri kita koperasi itu masuk di mata kuliah manajemen keuangan mikro dan kelembagaan gitu. Jadi di UAS itu kami meminta mahasiswa itu membuat aplikasi koperasi digital seperti itu. Jadi kalau saya boleh memberikan tambahan gitu, di era sekarang itu tidak bisa lepas dari digital gitu. Jadi barangkali nih ya Prof, kita bisa bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia gitu kan untuk menggagas mengenai koperasi ini gitu. Ditambahkan mungkin ditambahkan barangkali asosiasi yang sifatnya mengarah kepada financial teknologi gitu. Ya, karena terus terang di IPB sendiri ketika kita sedang merangkum RPS gitu, kami akhirnya menyadari bahwa tidak bisa berdiri sendiri dalam pembuatan suatu mata kuliah gitu. Harus disertai banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah asosiasi seperti itu. Itu barangkali tambahan dari saya, tapi sangat matang sekali gitu. Saya benar-benar keren banget nih dari untuk membuat suatu kurikulum FGD dan memang harusnya seperti itu ya.
Itu Pak, bagi Prof ya. Atau Ya, naon? dengan Bapak Ibu yang Bapak yang lain gitu. Salam kenal. Ini saya Rindang dari IPB, khususnya dari Departemen Manajemen. Ya, salah satu kolega kami almarhum Pak Lukman Baga ya, salah satu senior di kekoperasian gitu. Ya, seperti itu. Ya, saya eh, anak buah beliau juga gitu. Jadi memang koperasi ini eh, sepatutnya sudah ada di setiap mata kuliah di seluruh fakultas ini kok. Jadi kalau di kami masuknya bukan koperasi tersendiri, tapi masuk di salah satu mata kuliah manajemen kelembagaan mikro, yang mana di dalamnya kan ada memang koperasi seperti itu. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rindang. Saya jadi ini insecure ini, Eh, Bapak Profesor semua. aman, Mbak Rindang. Saya Ini kan belum. kita 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 perlu energi pentahelix. Jadi apa kita yang aktif dari kaum Hawa nggak banyak, Mbak. Ini kayaknya Mbak Rindang satu-satunya. Jadi terima kasih ya sudah ini berkenan selalu mengikuti juga walaupun via jauh online gitu. Makasih Ya, banyak. Teman-teman dari IPB ada beberapa tapi yang aktif ya salah satunya Mbak Rindang. Jadi mungkin teman-teman yang lain, Bapak-bapak, kita sebutnya lengkap ya, dari UI juga ada, dari UGM ada, bahkan dari TP juga ada. Alhamdulillah kita ada asosiasi di ADEKMI jadi bisa bersilaturahmi. Kita apalagi sekarang setelah kolaborasi dengan Forkopi nanti akan makin banyak kita bisa memberikan berbagi gitu dari perspektif masing-masing. Terima kasih Mbak Rindang. sama-sama. Izin Prof, off time lagi ya, Pak. siap, siap. Mangga-mangga. Prof Pur, monggo Prof. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, saya sangat gembira ya. Jadi kalau mau dibuat kurikulum tersendiri tentang perkoperasian. Nah, kalau pengalaman saya di kampus saya di Dinas Presiden itu kan semenjak tahun lalu kan ada satu mata kuliah namanya Islamic Banking and Finance. Nah, di situ kebetulan kan saya yang mengampu, tapi saya sisipkan juga ya ada BMT, ada lembaga keuangan mikro, ada juga saya masukkan koperasi. Memang jadi tidak dalam ya, karena kan itu banyak yang kita bahas. Jadi itu hanya satu dua kali pertemuan saja, jadi tidak dalam. Nah, dengan di launchingnya nanti kurikulum itu, paling tidak nanti di perguruan tinggi itu tidak hanya masuk dalam bagian mata kuliah ya, tetapi itu bisa dijadikan mungkin bukan prodi, tapi salah satu konsentrasi. Nah, kalau sudah bicara konsentrasi kan berarti kedalaman belajar mengenai operasi pasti lebih detail, lebih tajam. Itu kan begitu. Jadi kalau selama ini kan konsentrasi ya paling marketing, kemudian keuangan, kemudian kayak human resource gitu kan. Nah, kalau nanti memang sudah di launching, nanti kita akan saya yakin perguruan tinggi akan memasukkan sebagai salah satu konsentrasi. Kalau prodi kan mungkin agak lama kan, tapi yang lebih mudah itu adalah konsentrasi. Nah, ketika sudah bisa konsentrasi, itu nanti akan bisa di breakdown lebih detail dan lebih mendalam, sehingga kita akan menghasilkan output insan-insan yang katakanlah dia dari prodi manajemen, tapi dia punya konsentrasi kedalaman di bidang perkoperasian. Jadi itu dalam waktu dekat yang bisa kita tawarkan, karena saya kebetulan di perguruan tinggi ya, jadi itu yang bisa kita tawarkan. Nanti ke depannya mungkin bisa kita literasikan ke guru-guru katakanlah SMP, SMA, SD, sehingga nanti bisa sampai ke bawah. Tapi dalam waktu dekat yang bisa kita implementasikan, kalau memang sudah di-approve sama Pak Menteri ya, nah itu mungkin bisa langsung prodi bisa langsung juga konsentrasi di bidang perkoperasian, sehingga mau tidak mau ya kita sebagai akademisi dipaksa untuk belajar ya. Tapi kan belajar teori saja kan tidak cukup. Nah, makanya kita perlu ada praktek.
praktek di lapangan. Makanya kita perlu ada kolaborasi yang tadi Forkopimda, ada ADEKMI segala macam dalam rangka untuk paling tidak dosen-dosennya itu kita bisa magang dulu di tempat-tempat yang sudah ada sehingga kita ketika bicara di kelas itu tidak kering kan. Kalau teori saja kan pasti kering. Kalau kita bisa praktik di lapangan terlibat langsung atau mungkin dalam apa kepengurusan apa, saya yakin itu bisa langsung 2-3 tahun ke depan kita eh, ya sudah punya kader-kader atau potensial kader untuk bisa mengakselerasi kebutuhan tentang SDM operasi. Itu yang di benak saya begitu sebenarnya ya. Jadi kalau saya tadi di WA sama Prof. Bagio sama Mbak Dia suruh gabung wah, tentang operasi saya tertarik. Nah, kalau tadi ada agenda tanggal 3 sampai 8 kan praktis kampus-kampus itu kan baru mulai semester ke-8 di 12 Januari. Jadi kita punya waktu agak lengang sebenarnya kalau katakanlah kita mau harus ketemu offline atau apa. Tapi kalau sudah 12 Januari ke atas itu kan itu sudah pada sibuk dengan mengajar segala macam. Tapi kalau di minggu-minggu depan itu kita masih masih belum padat kan, baru belum mulai perkuliahan. Itu sih Prof. Jadi Ya. saya sangat mendukung dan saya mudah-mudahan di sela-sela waktu kita ya kita bisa terlibat kemudian berkontribusi lah paling tidak ya untuk dalam menyukseskan apa yang sudah dicanangkan oleh pihak kementerian kemudian diinisiasi oleh Tikopin tadi. Itu sih Prof. Saya itu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Ah, rekan-rekan, beliau ini aktif ya di riset dan studinya S3-nya, disertasinya juga tentang koperasi. Jadi ah, hampir sebagian besar yang tergabung di ADEKMI yang memiliki concern terhadap koperasi. Ini saya sambil kenalkan Prof. Purwanto ini di Presiden University dan baru tahun kemarin ya Prof ya pengukuhan guru besarnya Ya, tahun 2025 ini sebenarnya kan, tahun bulan ya. Februari ya. Bulan Februari Februari ya. ya. Jadi satu Iya, tahun. tahun ini. Ya, tahun kemarin, tahun kemarin ya. Setahun Ya. ya ada. Ya dan Iya, kebetulan yang masih Prof. diambil yang anu ya syariah ya, Prof ya. Ya, mengenai keuangan Dissertasinya mikro ya. syariah ya Iya. dissertasinya. Ya. Jadi kita juga punya beberapa guru besar yang expert di bidang keuangan mikro syariah. Alhamdulillah. Aturun, Oke. Prof. Ah, Iya, sama-sama. boleh dilanjut ke Pak Lukman? Boleh kita mendengar dulu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Mungkin saya di sini yang paling paling junior mungkin ya, Prof. Karena baru juga dan saya dari Unpad sebetulnya, Prof. Eh, yang lebih paham di Unpad terkait microfinance sama koperasi itu sebetulnya Pak Asep Mulyana. Cuman saya nggak tahu kenapa beliau berhalangan hadir. Nah, alhamdulillah sebetulnya kalau di Unpad sendiri, memang kalau untuk koperasi sendiri ini mungkin masih masuk ke salah satu mata kuliah di salah satu program studi ya, Prof. Jadi ya kalau misalkan bisa ditarik lebih jauh ya, alhamdulillah mungkin bisa mengembalikan semangat perkoperasian di Indonesia. Tapi memang akan tantangannya akan sangat berat karena memang untuk kemarin sendiri sebetulnya di mata kuliah di salah satu program studi kami itu ekonomi koperasi sempat menjadi pilihan, Prof. Dan kemarin memang diminta dari Prof. Tati Jusron, mungkin Prof. sempat mengenal, beliau meminta kembali untuk yang namanya ekonomi koperasi itu untuk dijadikan mata kuliah wajib kembali di prodi kami tersebut. Nah, memang harapannya sih memang ya mata kuliah tersebut bukan lagi menjadi pilihan dan tadi kalau bisa ditarik lebih jauh, ya alhamdulillah Prof. Tapi kalau untuk lainnya mungkin saya masih banyak belajar, Prof. Izin masih belajar dari para Prof dan Bapak Ibu lainnya. Baik, baik terima kasih. Alhamdulillah ya kabar baik juga dari Unpad. Jadi udah mulai merevitalisasi, menghidupkan kembali koperasi ya di ruang pembelajaran kita di kelas. Alhamdulillah ini angin segar dan memberikan penguatan kepada kita. Jadi ternyata sudah bergerak ya walaupun Pak Menteri belum mengeluarkan SK resminya, tapi di perguruan tinggi sudah bergerak. Nah, saya kira ini kita perlu memang
pada akhirnya perlu bertemu, kita perlu mendiskusikan dan membangun kerangka yang sama gitu ya, sehingga outputnya nanti hasil luaran yang kita harapkan dari mahasiswa kita sudah sesuai dengan standar arah yang kita harapkan bersama, baik dari akademisi maupun dari praktisi, nanti yang pada akhirnya dan ujungnya akan menjadi user dari uh, yang kita hasilkan di perguruan tinggi. Jadi saya kira nanti akan ada matching kalau kurikulum yang kita bangun ini sudah dari awal sudah kita bangun ya sesuai dengan apa kebutuhan juga ya, kebutuhan dari gerakan. Nah, saya kira ini langkah awal yang sangat baik kolaborasi ini. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Dan tadi usulan dari Mas Tiko dari Forkopi, pada intinya kami setuju ya Mas Tiko untuk membuat fleksibilitas korespondensi dan administrasi boleh nanti dari Forkopi yang menggawangi, nanti Adekmi mensupport di resourcesnya, dan nanti Kopin yang fasilitasi untuk tempatnya gitu ya, sehingga nanti bisa muncul bersama, tidak hanya satu pihak saja, tapi muncul sebagai sebuah gerakan. Nah, ini yang saya kira perlu nanti kita sosialisasikan ke publik bahwa ini bukan hanya satu suara, tapi suara bersama gitu, sebagai salah satu nilai kooperatisme kita, gotong royong, kekeluargaan, dan ada equality, kesamaan di dalam membangun sebuah misi bersama. Saya kira itu pesannya, mentionnya sudah akan terlihat mulai dari penyusunan kurikulum bersama ini, sudah bisa dibaca, dan pada saatnya nanti ketika kita lakukan publikasi, ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari satu sistem demokrasi yang kita bangun ke depan. Saya kira itu menjadi landasan penting. Alhamdulillah, untuk elaborasi kita, saya kira sudah mengerucut. Jadi tadi ada pesan juga dari Prof. Purwanto bahwa sebaiknya kita lakukan sebelum tanggal 12. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan apa rutinitas di kampus yang nanti pada uh, saatnya berjalan efektif, bisa kita bisa antisipasi. Kalau memungkinkan, berarti pesan dari Prof. Pur ini kalau bisa pekan depan udah berjalan gitu ya. Nah, kita akan lakukan percepatan saja nih, Mas Tiko, mohon izin. Jadi kalau misalnya kita sepakati malam ini, kita nggak perlu menunggu waktu lagi, karena untuk survei ini berbasis Google Form, dan Google Formnya sudah selesai, sudah jadi. Kita akan segera share saja, dan Ya, mudah-mudahan di pekan depan awal ya, di hari Senin atau hari Selasa sudah kita bisa olah hasilnya, dan kita bisa publikasikan terbatas untuk kita review di antara kita. Nah, nanti itu menjadi bahan awal untuk membangun konsep pertanyaan kunci di FGD kita. Itu Prof, kurang lebih. kalau FGD-nya kita pastikan dulu aja, sehingga nanti surveinya bisa ke deadline gitu, Ya, kapan gitu. Rencana awal tanggal 8 ya. tanggal 8 hari Kita Kamis. Kamis. Ya, monggo kita. Pak Budi, Pak Yudi, kira-kira percepatan segitu siap ya? Insya Allah demi Koperasi Indonesia. Alhamdulillah. Kalau itu oke, nanti saya segera kirim surat nih, karena di Forkop ini sudah saya teleponi sih, sebagian besar itu sudah siap gitu ya. Tinggal cuman biasanya kan mekanisme administrasi itu, Prof, yang tempat, tanggal dan sebagainya. Terus nanti beberapa yang untuk pemantik ini Prof Asdar sudah oke. Prof Pak Dr. Amirullah sudah oke. Jenengan udah oke, tinggal Prof Ruli sama Prof Samiun. Iya.
Ya, itu mungkin nanti tolong dipastikan kalau memang ya kita kelowongi tanggal 8 nggak apa-apa sih, kita Ya, pastikan kita ya mungkin mohon izin kalau Prof. Samion mungkin karena belum tergabung di ADEKMI, mungkin Prof. Purwanto ya, karena mewakili koperasi gitu aja. syariah. Hasil studi Kan beliaunya ada ya, disertasinya koperasi syariah, Mas Tiko, Mas Pur ini. nggak apa-apa, hasilnya beliau Ya, kan ada nih. Terus ini Prof. ada. Pur, Ya, Hari kalau Kamis, tanggal 8 tanggal 8 siap nggih? insya Allah siap. Ya. Alhamdulillah. Oke, oke. Ya. Gimana berarti nanti eh, tinggal Prof. Uli nanti. Ya, tinggal Prof. Ruli. Ya. Terus nanti dari Adekmi kira-kira siapa saja yang akan kan jumlah kita kita batasi dulu kan ini kan belum banyak-banyak dulu ini karena masih inisiasi itu di draft awal 25 ya. Ya, Mungkin nanti beberapa teman Forkopi dan mungkin dari teman-teman Adekmi yang ini perlu kita atau kita bagi aja lah 12 gitu ya. ya, Biar ya, maksudnya biar gampang. ya. Jadi nanti yang akademisi murni kita undang 12 karena ada beberapa guru besar yang sudah saya hubungi dari UNER tuh Prof. Imron, kemudian dari Unisula Prof. Widi, terus dari UIN ada Prof. Rofik, terus dari UMY Prof. siapa? Ya, cuman belum dari UMP itu Prof. Nailati, jadi belum. Terus nanti yang di sekitar Jakarta itu banyak ada dari mana? Taskia itu ada Prof. Firdaus, terus Prof. Darsono yang sekarang di Bulog mungkin ya kita Ya. Prof. Darsono yang UI, terus Prof. Ois dari mana? Dari UIN juga. Nanti ya mungkin nanti beberapa yang itu yang akademisi yang dari Forkopi gitu. Nanti yang akademisi yang Adekmi mungkin listnya Prof. Nanti semua administrasi kami arrange dari Forkopi aja biar cepat. Ya, gitu. baik. Oke. Ya, monggo itu terus tadi tinggal dari Adekmi kan nanti kira-kira siapa aja mungkin nanti yang sekarang hadir ini kita jadwalkan aja semua nih Bu Rindang, Pak Lukman, apalagi Prof Hendar gitu kan. Prof Pur nanti pemantiknya nggih, Prof. Oh ya, oke, siap. Siap nanti dari Dan BINUS. saya Pak Kartiko, Monggo. kalau semua guru besar nulis tentang pentingnya literasi dan pendidikan perkoperasian di sistem pendidikan nasional, wah itu luar biasa kalau semua nulis gitu. Karena ada asosiasi dosen koperasi Indonesia kan itu. Itu disuruh Nah itu nulis ketuanya, aja, kalau perlu dilombakan. ketuanya ada di sini. Biar jadi viral. Makanya nanti ini pentingnya literasi. Ini kan langkah awal kita Pak Yudi mengkolaborasikan antara provinsi ini kan start dulu. Dulu sering saya diskusi dengan Pak Budi Santosa itu kan, itu sering kan kita diskusi gimana caranya menggerakkan Mikopin gitu. Ini titik masuknya ini Pak Budi kalau gitu. Jadi memang kita harus memulai dari kolaborasi yang gitu. Ke depan mungkin nanti banyak nih dari berbagai macam perguruan tinggi, bahkan mungkin nanti beberapa yang sudah bergabung di Forkopi pun nanti kita akan refer juga ke mana Adekmi gitu biar langsung satu koordinasi organisasi kira-kira begitu. Yeah. Itu Prof, jadi 8 oke nggih nanti berarti kita siapkan begitu mungkin karena saya mungkin dari besok 2 hari di Jakarta untuk masih ngawal RUU itu dengan sambil jalan lah nanti saya akan insya Allah. Okay. Siap. Matur nuwun Mas Tiko. Cuman nanti tornya dan proposalnya mungkin saya format ulang ya, karena ada beberapa yang harus kami sesuaikan dengan tradisi di Forkopi. Oke, siap. Mungkin yang kita akan tindak lanjuti di Adekmi karena surveinya kita pegang, jadi mohon izin juga nanti kita akan share ke Mas Tiko untuk di forward ya Mas teman-teman. Nanti saya instruksikan aja di Forkopi itu kalau bisa yang bisa mencapai 2000 itu ya bagus lah, tapi kalau enggak setidaknya nanti semaksimal mungkin yang bisa kita anukan gitu. Atau mungkin kadang-kadang mereka ada yang kalau misalnya di CU itu kan ada 900 lembaga itu ya.
Tetapi kan mereka tergabung di 27 pusat. Jadi biasanya ini. Cuman nanti kalau saya minta ini di-share seluruhnya untuk semua lembaga ya mungkin akan lebih banyak. Di Dan permintaan semua BNP wajib, 300 apa? semua wajib ngisi itu nanti Nah, iya pengelola, makanya istri nanti. pengelola ya. Ya kan ada beberapa kriteria itu Ustaz. Ada yang akademisi, ada yang praktisi. Gitu. Mungkin nanti yang di Forkopi kita yang fokuskan yang di apa? Keduanya ding ada ding di Forkopi yang akademisi juga banyak. Ya. Oke, Prof, siap. Oke, Nanti nyun link apanya? Google Form-nya aja nanti insya Allah oke, kita akan segera share. oke. Matur nuwun Mas Tiko, matur nuwun Prof Pur, Mas Budi, Mas Ya. Lukman, Ustadz Mbak Rindang, Prof Endar, Prof Asdar. Alhamdulillah nggak terasa kita sangat produktif sekali malam ini walaupun terbatas ya, namun kita sudah memiliki beberapa keputusan bersama untuk melanjutkan dari gagasan kita mengawal program pemerintah terutama yang terkait dengan pendidikan, dengan dunia pendidikan tinggi yang sudah disonding oleh Prof. Brian, Menteri kita, dan kita akan tindak lanjuti dengan memberikan policy brief melalui tahapan survei, kemudian kita akan FGD-kan, dan terakhir nanti kita akan lokakaryakan. Setelah itu kita akan antarkan hasil gagasan dan pemikiran itu dalam bentuk policy brief ke pemerintah. Ya, Alhamdulillah waktu dan timeline-nya sudah kita sepakati. Kita akan segera share surveinya. Kemudian kita akan deadline-kan nanti mudah-mudahan di hari Senin sudah bisa terkumpul atau hari Selasa maksimal. Sehingga hari Rabu sudah terlihat hasilnya dan kita akan jadikan sebagai bahan dasar untuk kita diskusikan lebih lanjut di dalam FGD. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Eh, Terima kasih sekali lagi atas atensi, kontribusi, partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Kita bisa akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima Barakallah. kasih. Mas Dar. Oke, makasih Ya, semuanya Siap, Bapak Prof. Ibu. Baik. Makasih Ya, Langsung Pak ya. Dio, makasih Prof. Pak oke, Siap. semua ya. nuwun. Allah. Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi